Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman wartawan yang kami sayangi, kami hormati. Sesuai dengan janji, agak kelebihan waktu sedikit karena ada beberapa hal yang harus diperiksa. Maka kami akan sampaikan preskon mengenai hasil penelusuran informasi awal video kampanye Paslon Cagup Cawagup Jawa Tengah. Bawaslu RI telah melakukan penelusuran terhadap video di akun Instagram @ahmadlutfiofficial yang berisi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto. Sesuai kewenangan, Bawaslu melakukan penelusuran untuk menemukan ada atau tidaknya pelanggaran kampanye dalam video tersebut. Untuk itu, Bawaslu melakukan sejumlah langkah, di antaranya A. Mencermati berita-berita terkait dan akun Instagram @ahmadlutfiofficial. B. Mengecek sistem informasi kampanye dan dana kampanye KPU. C. Meminta keterangan KPU Provinsi Jawa Tengah pada Sabtu 16 November 2024. Kemudian minta keterangan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada Senin 18 November 2024. Mendengarkan pendapat ahli yaitu Titi Anggreni Dabuliati dan Khairul Fahmi pada Senin 18 November 2024. Mengirimkan surat pada Menteri Sekretaris Negara. Kemudian mengkaji ketentuan hukum terkait. Berdasarkan analisis terhadap isi video dengan menggunakan pasal 1 angka 21 Undang-Undang 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 2020, Undang-Undang Pemilihan Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PUU strip 22 2024 dan pasal 1 angka 12 PKPU 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan. Terdapat dugaan Prabowo Subianto melakukan kampanye melalui media sosial. Dalam hal ini akun Instagram @ahmadlutfiofficial. Lebih lanjut, kampanye dilakukan sesuai jadwal tahapan kampanye yang telah ditetapkan KPU karena diunggah dalam rentang waktu masa kampanye. Mengenai keterlibatan Presiden Republik Indonesia dalam kampanye pemilihan, Bawaslu merujuk pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan sebagaimana telah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang menyatakan pejabat negara termasuk presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat mana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dan B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Adapun berdasarkan pasal 58 Undang-Undang 23 tentang aparatur sipil negara, Presiden merupakan pejabat negara. Dengan demikian, Presiden sebagai pejabat negara diperbolehkan ikut dalam kampanye dengan syarat dan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto Putusan Konstitusi nomor 52 PUU strip 22 Romawi 2024. Ketentuan mengenai keikutsertaan Presiden dalam kampanye ditegaskan juga dalam pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah 32 tahun 2018 yang telah diubah dengan PP 53 2023 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu, mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilu. Kemudian ketentuan pasal 36 PP 53 tahun 2023 menyebutkan bahwa hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu di luar ketentuan cuti. Ketentuan PP 32 2018 dan perubahannya PP 53 tahun 2023, Peraturan Pemerintah 53 tahun 2023 memang mengatur cuti kampanye dalam konteks pemilu. Tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 PUU 22 Romawi 2024, ketentuan tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis dalam pemilihan kepala daerah. Diketahui bahwa pembuatan video dilakukan pada Minggu 3 November 2024. Dengan demikian,
Presiden terbebas dari ketentuan mengenai cuti. Berdasarkan transaksi dan ahli dan juga hasil analisa tersebut, Bawaslu menyimpulkan, 1. Video yang diunggah oleh akun Instagram @ahmadlutfi_official memiliki kemuatan kampanye pemilihan. 2. Pengunggahan pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial, yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara hukum, 3. Secara hukum, Presiden dapat ikut pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Junto, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PU 22/2024 dan PP 32 tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku pada karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Demikian teman-teman semua, yang dihadiri oleh seluruh ketua dan anggota Bawaslu Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira tidak ada pertanyaan ya. Ada 1 atau 2 saja ya. Izin, Mas Toto. Oke, silakan. Nggak ada nih. Ayo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan apa? Pak Pegasan berarti ini tidak masuk dalam pelanggaran karena untuk videonya dibuat di hari libur gitu ya. Jadi tidak perlu ada izin cuti juga untuk presiden, Pak. Ya. Ketentuan putusan MK nomor 52 menyatakan mutatis mutandis antara pemilihan umum dan juga pemilihan. Itu yang kami dapatkan dari hasil kajian dan penelusuran yang dilakukan selama 7 hari oleh Badan Pengawas Pemilu. Begitu, Mbak. Ada lagi? Cukup? Nah, cukup seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Sehat selalu. Apa Mbak? Mbak Dian, apa lagi? Kalau dari sejumlah pengamat kepemiluan itu kan khawatirnya nanti ini menjadi presiden gitu atau dicontoh untuk praktik politisasi demokrasi gitu ya Pak ya. Nah ini gimana Pak, ada himbauan kan dari bawah? Ketentuan mengenai pejabat negara itu diatur dalam PP, tadi sudah disebutkan, PP 32 dan juga PP 53 tahun 2023. Sehingga kemudian kalau pejabat negara setingkat menteri harus izin kepada presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Jadi saya kira tidak kemudian bisa dilakukan kampanye di luar hari libur. Namun satu yang perlu ditegaskan, tidak boleh pertama-tama menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan. Kemudian menjalani cuti di luar tanggung negara. Ini batasan yang diberikan oleh Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu yang paling penting. Jika kemudian melibatkan birokrasi dan kawan-kawan, kemudian ikut mendorong birokrasi untuk berpihak pada acara atau tugas negara, maka itu yang kemudian melanggar aturan. Ini yang perlu kami tegaskan. Tidak boleh ada tugas-tugas negara itu dilakukan kampanye, karena jelas dalam pasal 71. Jadi pasal 70 dan 71 tidak ada pertentangan sebenarnya. Ya, ini juga menjawab perseteruan di media tentang pasal 71. Ada lagi, Pak Wadi? Cukup saya kira. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Saya tambahkan persoalan pejabat negara ya bisa cuti kampanye. Sebenarnya Bawaslu sudah memeriksa ini dalam pemilu ketika dulu Pak Sulhas diperiksa oleh Bawaslu dan itu memutuskan bahwa dalam pertimbangannya kalau terkait dengan hari kerja maka dia harus melakukan izin cuti di saat pemilu. Tapi kalau di luar itu, misalnya di Sabtu Minggu dan hari libur tidak masuk itu, karena itu terkait dalam PP 32 tahun 2018 dan PP 53 2023 yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi 52 itu secara mutatis mutandis itu juga bisa diterapkan dalam pemilihan pada saat ini. Ya mungkin perlu nanti akan dikoordinasikan lagi terkait dengan teknisnya supaya nantinya tidak menimbulkan pertanyaan ke publik, tapi Bawaslu memutuskan terkait dengan itu. Terima kasih. Oke, semakin jelas ya. Cukup, terima kasih banyak.